Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga korsleting listrik, sejumlah rumah dan toko di Cimahi, Jawa Barat terbakar. Sempat terjadi ledakan hingga membuat panik warga. Posisi Gang Manggis. Kobaran api membakar sebuah rumah di Gang Manggis, Jalan Melong Raya, Cimahi, Jawa Barat. Banyaknya material mudah terbakar, api dengan cepat menyambar ke sejumlah toko dan bangunan yang berdekatan. Menurut saksi, sempat terjadi ledakan dari dalam kamar yang diduga berasal dari stop kontak listrik. Api membakar sejumlah barang di dalam kamar dan terus membesar. Akibatnya 5 bangunan ludes terbakar. Ya korsleting listrik kayaknya. Ya soalnya terdengar bunyi letupan 2 kali gitu, dikirain anak saya. Waktunya anak saya di luar dan pas kamarnya dibuka ada api gitu di bawah. Nah, jadi kronologisnya pemilik rumah atas nama Pak Agus sedang melakukan aktivitas pagi yaitu sarapan. Anak pemilik rumah tiba-tiba mendengar letupan di kamar anak tersebut. Lalu si bapak mengecek ke dalam rumah, ke dalam kamar, ternyata ditemukan stop kontak yang sudah menyala. Tiba di kamar, membuka kamar, ternyata api itu sudah menyulut ke kasur pegas dan api sudah membesar. Nah di situ pemilik kalut yang dilakukan adalah bukan meminta tolong, tapi dia mengevakuasi barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, pemilik rumah alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Kapal penangkap cumi terbakar saat bongkar muat di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zakman, Muara Baru, Jakarta Utara. Awak kapal panik menyelamatkan diri. Kobaran api membakar bagian belakang kapal Motor Jaya Sempurna saat bersandar di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zakman, Muara Baru, Jakarta Utara. Kapal terbakar saat bongkar muara hasil tangkapan ikan laut dan cumi. Api pertama kali terlihat dari ruang genset hingga awak kapal panik menyelamatkan diri. Petugas pemadam melokalisir api agar tidak meluas. Diduga api berasal dari korsleting listrik di ruang genset. Api dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Melaju kencang menuju Surabaya, 2 mobil pikap bersenggolan dan menabrak pengendara motor di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pengendara motor dan sopir mobil pikap tewas. Dua mobil pikap dan 2 pengendara motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Pantura, Probolinggo, tepatnya Desa Sumberjo, Probolinggo, Jawa Timur. Seorang sopir pikap dan pengendara motor tewas, sementara temannya yang ada di boncengan kritis. Kecelakaan bermula ketika 2 mobil pikap melaju kencang dari arah timur menuju Surabaya. Keduanya saling bersenggolan dan menabrak pemotor dari arah berlawanan. Sedangkan mobil pikap lainnya menabrak warung. Sopirnya Grand Mix itu kabar meninggal di tempat dan pengendara motor itu 1 orang meninggal dan 1 orang kayaknya sepertinya sangat perlu dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Krasaan, sementara korban kritis dirawat di Rumah Sakit Rizani Paiton. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Faisal yang hilang selama 1 bulan di Toli-Toli, Sulawesi Tengah ditemukan di sebuah hotel bersama seorang wanita. Dr. Faisal hilang setelah motornya ditemukan di pinggir jurang. Tim SAR dan aparat gabungan melakukan pencarian karena disangka Dr. Faisal mengalami kecelakaan. Dr. Faisal ditemukan polisi menginap di sebuah hotel daerah Parigi Mutong, Sulawesi Tengah bersama seorang wanita. Padahal selama hampir 1 bulan, Dr. Faisal dicari keluarga, teman-temannya, polisi, bahkan hingga warga ikut terlibat. Wanita yang bersama Dr. Faisal merupakan warga Polewali Mandar. Awal Mei lalu, tas milik Dr. Faisal ditemukan di Jalan Poros Toli-Toli, Buol.
Sementara sepeda motor Dr. Faisal dalam kondisi menyala berada di jurang di bawah tas yang ditemukan. Polisi yang melakukan penyelidikan ternyata Dr. Faisal merekayasa seolah terjadi kecelakaan. Dr. Faisal pada saat itu melakukan rekayasa peristiwa laka lantas yang sebenarnya tidak terjadi. Pada saat itu sengaja dibuangkan motornya, kemudian Dr. Faisal naik motor bersama seorang wanita yang sudah mengikutinya. Dan tim termonitor oleh tim bahwa tim yang di Tomini memonitor keberadaan Dr. Faisal berdasarkan informasi dari warga bahwa Dr. Faisal ada ciri-ciri orang mirip Dr. Faisal di seputaran Palele. Wanita yang bersama Dr. Faisal masih dalam proses perceraian dengan suaminya. Jarak yang jauh, akhirnya tim Polres menelpon Polsek Palele, Kapolsek Palele untuk membantu mencari Dr. Faisal di seputaran Palele. Dan alhamdulillah Dr. Faisal berhasil diamankan di penginapan 42 bersama seorang wanita dengan inisial H tadi, di mana kedua-duanya terikat perkawinan. Dan hal ini yang bersangkutan sudah berada di Polres Toli-Toli dan Polisi akan mendalami pengakuan Dr. Faisal dan wanita yang menemani, termasuk dokumen surat yang dibawa diduga dipalsukan Dr. Faisal. Dokter spesialis radiologi ini bersandiwara karena memiliki masalah dengan keluarga. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dibunuh teman prianya gara-gara berkaraoke menjelang subuh di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku emosi karena korban tak mau berhenti bernyanyi. Hiksel tewas dengan luka senjata tajam di pinggangnya setelah dianiaya Lose di Jalan Mekar, Kadai, Kendari. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap Losi dan mengakui menganiaya Hiksel. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Losi mengaku emosi karena Hiksel yang bermain di rumahnya terus berkaraoke hingga menjelang subuh. Membuka aplikasi YouTube karaokean. Tersangka merasa tidak senang dan mengatakan jangan menyanyi karena sudah subuh mengganggu orang. Namun si korban ini tetap bernyanyi. Kemudian tersangka mengatakan, nanti saya bunuh kamu. Si korban mengatakan lagi, kalau berani bunuh saya. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat dibobol maling. Pelaku mematikan server CCTV agar aksinya tak terekam. Polisi melakukan olah TKP di sebuah minimarket di Jalan Raya Goda Bangkong, Padalarang, Bandung Barat yang dibobol maling. Pelaku menjebol kunci gembok pintu gerbang, pintu masuk, dan pintu gudang minimarket. Uang tunai 5 juta rupiah, ratusan bungkus rokok dan kosmetik raib dibawa pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mematikan mesin server CCTV minimarket. Aksi pencurian yang terjadi dini hari ini diduga dilakukan lebih dari satu orang. Total kerugian akibat peristiwa ini mencapai 50 juta rupiah. Malam hari Pak kelihatan atau dini hari? Dini hari. Oke. Berapa orang perkiraan lebih dari satu orang kemungkinan? Lebih dari satu orang karena yang diambil rokok, susu kaleng, susu box, sama kosmetik itu mungkin beberapa orang. Peristiwa pembobolan minimarket di daerah ini sudah 3 kali terjadi dalam sepekan terakhir. Polisi memburu para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan begal mengadang pemotor di Kota Medan, Sumatera Utara setelah mengancam korbannya dengan senjata tajam. Ulah pelaku meresahkan warga karena sudah berulang kali beraksi. Dalam rekaman CCTV ini, 2 begal beraksi di Jalan Teratai, Kota Medan menunggu pemotor melintas. Komplotan begal ini kemudian menghentikan laju pemotor dan mengancam dengan senjata tajam. Motor pun dirampas pelaku. Setelah mengidentifikasi CCTV, polisi menangkap Wono di sebuah warnet Jalan Antariksa, Kota Medan. Karena melawan, Wono pelaku begal ini ditembak polisi. Memang pelaku merupakan orang yang sering atau kerap melakukan
tindakan seperti itu. Mereka melakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan pengancaman dengan senjata tajam. Namun akhirnya baru kali ini kita amankan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini buron polisi. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Puluhan warga di Bojonegoro, Jawa Timur keracunan usai menyantap makanan dari hajatan tetangga. Korban mengalami mual dan pusing. Sampel makanan diperiksa polisi di laboratorium. Sejumlah warga desa Sekaran, Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur dievakuasi ke rumah sakit usai alami keracunan makanan. Korban mulai merasakan gejala mual, pusing hingga muntah usai menyantap makanan berkat yang dibawa dari hajatan tetangga. 94 warga menjadi korban keracunan, 5 diantaranya harus mendapat perawatan intensif. Mendapat laporan keracunan ini, polisi langsung membawa sampel beberapa bungkus nasi untuk dilakukan pengecekan di laboratorium. Baru saja terjadi keracunan massal, sekitar 94 orang menjadi korban di sebuah acara hajatan salah satu warga desa Sekaran. Pembagian berkat tersebut sekitar setengah 4 sore, kemudian mulai bermunculan korban diketahui mulai pukul 7 malam. Kasus keracunan massal ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Bocah perempuan terluka akibat dianiaya pamannya. Korban tinggal bersama pelaku saat orang tuanya bekerja di luar kota. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali. Bantuannya 87 Jalan Kuda,